nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Kita sudah sepakat bahwa presiden tidak dijatuhkan karena alasan yang tidak jelas. Kalau ditanyakan ke saya, apakah Gibran seperti istilahnya Tempo anak haram konstitusi, saya juga bersepakat itu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, anak haram ini harus diberhentikan dengan cara melanggar undang-undang dasar, menurut saya jangan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 237 perwira tinggi atau pati di lingkungan TNI. Salah satu pati yang dimutasi adalah Lejen TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Bertekad bulat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MPR untuk mengganti secara konstitusional kan tidak mudah. Ya. Soal pelanggaran hukum misalnya, kalau misalnya dialamatkan ke putusan nomor 90, menurut Mahkamah Kehormatan MK itu bukan pelanggaran hukum, itu pelanggaran etik. Ini lebih kelihatan aspek politiknya ketimbang konstitusi yang... Amandemen itu sebenarnya telah menghasilkan masyarakat individualis, liberal, kapitalistik, dan hedonis, dan produksi bangsa terbelah. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar. Ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Kalau Mas Viva bisa baca kan harusnya Pak Amin orang pertama yang percaya tidak loh. Gitu ya. Karena pelaku sejarah masih tercatat loh Pak Amin masih saksi hidup sejarah itu. Kata Mas Yoga jawabannya gampang karena sudah nggak dipan lagi. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada bagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh, wakil presiden membantu. Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimaksulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Tetapi Mulyono tidak mau beristirahat dari kepresidenannya dan terus saja ya mengesankan pada Prabowo bahwa Mulyono itu orang penting sepanjang masa. Kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan Wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimajukan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini. Ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Jadi pemikiran apa yang mau di-spill terhadap Wapres, kenapa harus dimajulkan, kenapa, apa yang salah? Lagian ini kan dipilih rakyat 58,58% itu bukan suara kecil. Maklumat Presidium Konstitusi yang dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6, Panglima ABRIGE 9 tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen sejak 1999 sampai 2002. Bertekad bulat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli. mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MPR terhadap pasal 169 huruf J Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MPR
dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Untuk mengganti secara konstitusional kan tidak mudah. Ya. Soal pelanggaran hukum misalnya, kalau misalnya dialamatkan ke putusan nomor 90, menurut Mahkamah Kehormatan MK itu bukan pelanggaran hukum, itu pelanggaran etik. Jelas, karena ada conflict of interest. Ketua MK saat putusan nomor 90 diambil itu adalah pamannya Gibran. Tapi bukan pelanggaran hukum. Nah mungkin Bang Andreas tadi bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan yang lain. Ini perbuatan tercela ya. Kalau bisa membuktikan Fufu Fafa adalah Gibran. Tapi ini kan bukan hal yang mudah tuh. Jadi poin saya ini lebih kelihatan aspek politiknya ketimbang konstitusi yang secara kasat mata tadi sulit. Amandemen itu sebenarnya telah mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Telah menghasilkan masyarakat individualis, liberal, kapitalistik, dan hedonis. Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, meskipun rakyat mencoblos secara langsung calon presiden, namun nasib rakyat tetap sama dalam 5 tahun ke depannya. Berarti hajatan tersebut menghabiskan ratusan triliun rupiah dan memproduksi bangsa terbelah. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan, mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin, nah itu loh, ya. Memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya? Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah, ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Saya wondering itu, sebagai yang pernah satu rumah dengan Pak Amin gitu kira-kira, apa sih kalau menurut Mas Viva nih, kok dia yang pernah duduk di DPR, menduduki DPR untuk teriak-teriak reformasi, sekarang balik lagi membuka, gitu. Kayak membuka lagi ruang gelap itu. Kalau Mas Viva bisa baca kan harusnya Pak Amin orang pertama yang percaya tidak gitu ya, karena pelaku sejarah masih tercatat loh, Pak Amin masih saksi hidup sejarah itu. Kata Mas Yoga jawabannya gampang, karena sudah nggak di PAN lagi. Ya masing-masing orang kan bisa berbeda. Enggak itu sana. Itu sana. Karena sudah tidak PAN. Kenapa kira-kira Mas? Kalau bisa membaca apa, ya pasti gitu, pernah kenal kan dengan Mas Pak Amin atau gitu. Udah frustasi ini dengan sistem sekarang kok ternyata tidak. Saya belum tahu soal perubahan pikiran Pak Amin, nanti bisa ditanyakan dengan Pak Amin. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum, tak tunggu nih bener gak ini yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu berani tidak membawa saya ke pengadilan, sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais.
dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada bagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh, wakil presiden membantu presiden. Jadi, in case nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, Wapresnya tampil sudah. Karena sudah mengawasi semua. Jadi tidak benar kalau sekarang presiden bagian A, Wapres bagian B. Keliru itu. Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimaksulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Kalau orang bilang sih jabatan staf khusus sama saja seperti nonjob, padahal Jenderal Bintang 3 ini baru 4 bulan menduduki jabatan top tersebut. Ya, walaupun ada jenderal-jenderal lain yang juga dimutasi, namun pencopotan Legend Kunto Arif menimbulkan tanda tanya karena terjadi usai kelompok purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Tri Sutrisno menuntut Wapres Gibran dicopot lewat MPR. Nah, tapi apakah memang ada hubungannya atau tidak? Ya, hanya mereka-mereka aja yang tahu ya. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Saya sedikit heran, Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Saya juga heran mengapa Prabowo selalu membungkukkan badan ya setiap kali bertemu dengan Jokowi dan membungkuk lagi ketika mau berpisah. Dualisme kepemimpinan nasional zaman Prabowo makin kentara. Saya dapat menyimpulkan Jokowi terus saja menjadi konsultan utama, mungkin konsultan satu-satunya yang terus didengar, diperhatikan, dan dijalankan oleh Prabowo. Harapan saya Didu, sang manusia merdeka, bahwa pada 20 April kemarin Indonesia bakal punya presiden baru, ternyata masih meleset. Ketika ditanya para koleganya pada Pak Said Didu, siapa yang dimaksudkan presiden baru itu? Jawab Pak Said Didu, dia adalah Prabowo yang sama, tetapi telah menjadi a new Prabowo. Prabowo yang baru, yang lebih segar, langkah-langkahnya tidak diserimpungi lagi oleh bapaknya Gibran Mulyono. Tetapi Mulyono tidak mau beristirahat dari kepresidenannya dan terus saja ya mengesankan pada Prabowo bahwa Mulyono itu orang penting sepanjang masa, seolah Indonesia masih butuh dia. Pas pemberhentian presiden itu ada 2 jenis. Ada pemberhentian presiden karena memang sudah tidak bisa lagi memimpin, dan ada pergantian yang sifatnya diberhentikan di tengah jalan. Presiden diberhentikan itu karena alasan satu melakukan perbuatan pelanggaran hukum, yang kedua adalah karena melakukan perbuatan tercela.
Dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Balik ke usulan nomor 8-nya Purnawirawan ini, agak sulit bisa masuk di antara 3 klausula di pasal 8A. Kita sudah sepakat bahwa presiden tidak dijatuhkan karena alasan yang tidak jelas. Kalau ditanyakan ke saya, apakah Gibran seperti istilahnya Tempo anak haram konstitusi, saya juga bersepakat itu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, anak haram ini harus diberhentikan dengan cara melanggar undang-undang dasar, menurut saya jangan. Kalau dia mau dijatuhkan, maka pakailah cara-cara konstitusional. Kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan Wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimajukan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja. Dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga ini dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi? Karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Fahrul Razi di situ yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan gitu. Sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya memang. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa. Pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan ya gitu. Jadi ditunjuk, suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Nah ini kan sekarang wapres di zaman Gen Z. Gitu. Nah kita sebenarnya di angkatan-angkatan seperti Purnawirawan itu rata-rata kan baby boomers semua. Yang umurnya itu sudah 66 sampai 81. Nanti di tahun 2045 itu sudah 101 tahun umurnya. Apakah masih ada di sana? Jadi membuat video ini, tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Karena itu agenda Jokowi untuk menggagalkan kepresidenan Prabowo menjadi sesuatu yang sangat logis, masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029, itu tidak ada soal, nggak ada masalah bagi Jokowi. Sebagai seorang yang saya duga keras mengidap penyakit egoisme ekstrem, narsisisme, dan megalomaniak, Jokowi tidak sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Nah, untuk mencapai keinginannya yang busuk itu, Jokowi menempuh segala cara. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah dalam bahasa Arab. Lucu rasanya presiden yang juga jenderal bintang 4 belajar leadership dari pengusaha kayu, tukang mebel, dan ahli pelitur yang lapar dan dahaga kekuasaannya cukup mengerikan. Ijazahnya pun disorot para ahli sebagai ijazah palsu. Hakikatnya Presiden Prabowo berlomba dengan waktu. Prabowo harus segera berbenah ke dalam secepat mungkin.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 237 perwira tinggi atau pati di lingkungan TNI. Salah satu pati yang dimutasi adalah Lejen TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Mutasi tertuang dalam keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 554 garing 4 Romawi garing 2025 tanggal 29 April 2025. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristo Mesianturi menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin dan wajar dalam sistem pembinaan karir di lingkungan TNI. Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang, ujar Pak Kristome dalam keterangannya Rabu 30 April 2025. Di samping itu, kata Pak Kristome, rotasi ini menunjukkan komitmen Panglima TNI dalam mendorong peningkatan kinerja satuan dan memperkuat kesolidan di seluruh lini organisasi sesuai visi prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dari total 237 pati yang mengalami mutasi, terdiri dari 109 pati TNI Angkatan Darat, 64 pati TNI Angkatan Laut, dan 64 pati TNI Angkatan Udara. Berdasarkan salinan keputusan yang diterima, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I, Lejen TNI Kunto Arif Wibowo. Kini posisi itu akan ditempati Laksda Hersan, yang merupakan mantan ajudan dan Sesmil Pres Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara Lejen Kunto dimutasi jadi staf khusus Kasat. Lejen Kunto yang merupakan anak putra Wakil Presiden periode 1993 hingga 1998, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, terbilang sebentar menjabat Pangkogap Wilhan I. Pak Kunto baru menduduki posisi tersebut pada bulan Januari 2025. Lejen Kunto Arif Wibowo baru menjabat Pangkogap Wilhan I sejak tanggal 7 Januari 2025, yang artinya beliau hanya 4 bulan menduduki posisi tersebut. Lahir pada tanggal 15 Maret 1971 di Malang, Jawa Timur, Pak Kunto menempuh pendidikan militer di Akademi Militer atau Akmil dan lulus pada tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari belakangan ini Ayahanda Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno menjadi sorotan warganet lantaran turut menandatangani perihal desakan pencopotan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi pemikiran apa yang mau di-spill terhadap Wapres, kenapa harus dimajulkan, kenapa, apa yang salah? Lagian ini kan dipilih rakyat, 58,58% itu bukan suara kecil. Jadi ini bukan zamannya lagi MPR yang bisa memutuskan memajulkan itu, karena ya, tidak bisa. Karena undang-undangnya sudah seperti itu, jadi buntutnya panjang dan prosesnya panjang kalau mau mengganti seorang wapres. Salahnya apa gitu? Baru jalan 7 bulan bekerja dia. Kalau soal komentar orang terhadap kapasitas Gibran, ya silakan gitu, karena penilaian pribadi-pribadi seperti Deddy Sitorus segala macam, khususnya orang-orang PDIP ya, karena memang mereka tidak suka. Kalau sudah ada bibit tidak suka itu orang apa ya, makan aja orang salah kok masuknya dari mulut sebelah kiri, nggak sebelah kanan kan gitu kan. Jalan aja salah gitu. Jalan kencang katanya kok jalan pejabat terlalu kencang, jalan lambat kok kelemar-kelemar. Semuanya ya salah gitu. Karena memang kebencian itu kan memang menutup semua rasionalitas manusia memang. Kalau sudah benci itu semuanya jadi jelek. Nah, kembali lagi terhadap eksistensi Purnawirawan ABRI yang kita hormati ini sangat disayangkan. Dan tadi pagi saya lihat pidato Pak Wiranto yang menyampaikan pesan dari Pak Presiden bahwa benar jadi tidak seperti itu. Ya mohon maaf saja usulan-usulan itu kan Presiden juga memutuskannya tidak tunggal ya. Tidak dia sendiri bisa ngapa-ngapain, ada penasehat, ada masukan, ada proses. Masa nggak dipahami yang kayak gitu? Presiden itu kan bukan direktur utama sebuah perusahaan keluarga kan gitu. Jadi ini harusnya tidak seperti ini dan jangan lagi
terulang menurut saya seperti itu. Ya, jadi apalah, jadi pengalaman yang tidak baik. Jangan terikut-ikut kepada orang-orang yang benci. Purnawirawan ABRI itu kan orang-orang yang punya kapasitas bagus gitu. Masa terikut larut kepada hal-hal yang tidak baik.